Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 17, Emosi Randika. Pagi menjelang, mereka baru saja mengakhiri serangan terhadap tubuh tak berdaya ratu. Wajah mereka dipenuhi senyuman kepuasan. Dua pria ini merasa puas dengan hasil yang mereka peroleh setelah membayar mahal untuk tubuh yang sempurna milik ratu. Kau pintar memilih korban, Chris. Tentu saja. Apalagi dia yang sebelumnya menjalin hubungan denganku. Menghangatkan ranjangnya. Dia bukan wanita sembarangan. Dia adalah janda seorang Baskoro. Dia akan menjadi salah satu pusat perhatian di komunitas kita. Jelas Kriston. Bagaimana jika keluarganya mengetahui dan melakukan serangan balasan? Tanya teman lain yang baru keluar dari kamar mandi. Keluarga mereka orang-orang yang sangat hormat. Mereka akan tunduk jika aku mengancam dengan ini. Kriston menjawab sambil menunjukkan alat perekam di atas nakas, yang semalam ia gunakan untuk merekam adegan ranjang dengan ratu. Kau sangat licik, ucap salah seorang teman Kriston. Ya, memang begitu, jawab Kriston, yang disambut oleh tawa dari mereka bertiga. Setelah selesai, mereka meninggalkan ratu dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tubuh putihnya dipenuhi dengan memar karena dua teman Kriston yang kehilangan kendali melihat keindahan tubuh model seksi itu. Pagi berikutnya, ratu bangun dengan tubuh yang terasa hancur. Meskipun tadi malam obat perangsang telah menguasai dirinya, dia masih ingat peristiwa yang terjadi. Dua pria yang baru ia kenal telah melakukan tindakan pada tubuhnya. Namun, yang lebih mengkhawatirkannya adalah ketika ia melihat Kriston menikmati momen itu sambil merekam semuanya. Hati ratu dipenuhi kekhawatiran tentang rencana tersembunyi Kriston di balik semua ini. Suatu pesan muncul di ponselnya. Saat membukanya, dia terkejut melihat potongan video yang dikirim padanya. Kau sungguh kejam, Kriston. Dengan kesulitan, dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ia mengumpat berulang kali melihat memar-memar di tubuhnya, yang bisa mengganggu pekerjaannya. Bagi ratu, tubuhnya adalah aset utama. Setelah membersihkan diri, dia duduk di depan meja rias. Arga, aku harus mencari jalan untuk menghadapinya. Apapun caranya. Hanya kau yang bisa membantu menyingkirkan Kriston, gumamnya. Keesokan harinya, Anjani meminta Randika untuk menjemputnya. Merasa rindu dengan ibunya. Tidak mungkin baginya pergi sendirian, karena itu akan menimbulkan banyak pertanyaan tentang suaminya. Dharma, teriak Ibu Ningsi ketika melihat cucunya datang. Ia tersenyum melihat Dharma yang tampak semakin gemuk setiap harinya. Ibu, Anjani mengulurkan tangannya dan mencium tangan ibunya. Nak, di mana Arga? Tanya Ibu Ningsi, yang melihat Anjani hanya ditemani oleh Randika. Siapa tahu saja, mungkin mantu ibu terlalu sibuk. Sangat sibuk hingga bahkan hilangnya anak dan istri tak diperhatikan. Jawab Randika dengan nada malas. Apa yang kau katakan, Dik? Tanya Ibu Ningsi dengan rasa terkejut mendengar jawaban Randika. Anjani memukul bahu adiknya. Randika memang bukan tipe orang yang bisa menyembunyikan perasaannya dengan baik. Maaf, Bu, aku hanya bercanda. Tadi, dia sendiri yang memintaku menjemput Mbak Anjani dan Dharma. Bohong Randika. Sebenarnya, Anjani yang menyuruhnya mengatakan itu ketika mereka bertemu ibunya. Baiklah, sekarang ibu akan tidurkan Dharma dulu. Dia begitu lelah sampai tertidur pulas seperti ini, kata Bu Ningsi sambil membawa cucunya untuk beristirahat. Anjani mengikuti ibunya dari belakang. Ia merindukan suasana di dalam kamarnya. Tempat yang penuh dengan kenangan manis bersama keluarganya. Berbeda dengan kamarnya di apartemen suaminya, yang hanya meninggalkan rasa sakit di hatinya. Suaminya, apakah dia yang seharusnya melindungi dan menjadi imamnya, sudah bahagia sekarang? Tentu saja, Anjani merasa sangat membenci suaminya. Mungkin suaminya saat ini tengah merayakan kepergiannya. Ibu, apa yang terjadi? Ibu melihat wajahmu terlihat sangat lelah. Apakah ada masalah dalam pernikahanmu? Bu Ningsi keluar dari kamar setelah memastikan cucunya sudah tertidur nyenyak. Aku hanya ingin bicara sebentar. Anjani sedang memulai usaha baru. Bu,
kata Anjani. Usaha? Apa jenis usahanya? Tapi bukankah suamimu sudah memiliki kekayaan yang cukup? Mengapa kamu memutuskan untuk bekerja? Tanya Ibu Ningsih. Anjani merasa bosan jika harus menghabiskan waktu di rumah terus-menerus. Bu, hidup tidak hanya tentang uang. Anjani ingin merasa mandiri, kata Anjani berbohong. Baiklah, asalkan usaha ini disetujui oleh suamimu. Ingatlah bahwa sampai saat ini, kamu masih menjadi tanggung jawabnya, ucap Bu Ningsih. Iya, Bu. Pikiran Anjani melayang jauh. Sudah pasti suaminya tidak akan menyetujuinya. Bahkan bisa saja suaminya sudah mengusirnya dari rumah. Jadi, usaha apa yang ingin kamu jalankan, Nak? Tanya Bu Ningsih kembali. Anjani ingin membuka toko roti. Ada teman yang mau menyewakan ruangnya kepada Anjani. Dia juga membantu Anjani dalam proses mendapatkan pinjaman dari bank. Jelas Anjani. Pinjaman. Meskipun ada banyak pertanyaan di dalam pikiran Ibu Ningsih, dia memutuskan untuk tidak menanyakannya lagi melihat Anjani yang terlihat begitu lelah. Oh, iya. Kemarin ada teman Randika yang datang ke sini. Dia sangat menyenangkan. Orangnya suka bercanda dan tampan pula, ucap Bu Ningsih. Apa Anjani pernah bertemu dengannya? Siapa dia? Aku penasaran. Tanya Anjani sambil tersenyum. Nak, Raihan, sungguh. Namanya Raihan. Cakep sekali. Seperti orangnya. Bu Ningsih tertawa. Raihan, bisiknya. Arga meluncur cepat ketika salah satu orangnya memberi tahu bahwa anak dan istrinya sedang berada di rumah mertuanya. Dia secara diam-diam memantau rumah mertua, yakin bahwa suatu saat Anjani akan kembali. Arga sudah bersiap untuk menghadapi amarah dua wanita itu, bahkan Randika adiknya. Pukulan dan kata-kata kasar akan dia hadapi jika itu bisa membawa kembali Anjani kepadanya. Dahinya berkerut saat melihat mobil merah yang mengikuti. Rasanya ia pernah melihat mobil sport itu sebelumnya, tapi tak tahu di mana. Tiba-tiba, mobil itu menyalipnya dan berhenti di depannya. Arga mengerem dan memutar setir ke kiri untuk menghindari kecelakaan serius. Beruntung ia cukup terampil untuk situasi seperti ini karena hobi balap mobil. Dengan geram, ia melempar kata-kata kotor. Tak percaya ada yang berani menghadangnya seperti ini di jalan umum. Meskipun sepi, jalan ini tetap jalan umum yang bisa dilalui oleh semua orang. Raihan, gumamnya dengan marah saat melihat pria muda itu duduk di atas mobil merah yang terhalang di tengah jalan. Arga turun dari mobil dengan tangan terkepal, merasa ada urusan yang harus diselesaikan dengan pria yang telah membawa istrinya pergi. Bajingan, berani kau muncul di depanku, teriak Arga sambil langsung meraih leher Raihan. Apa yang harus aku takutkan dari manusia sepertimu? Oh maaf, ralat, apa yang harus aku takutkan dari setan sepertimu? Arga semakin mencekik leher Raihan, kesal karena Raihan tampak begitu tenang menghadapinya. Kenapa kau diam? Mau memukulku? Kan, selama Anjani yang merawat luka-lukaku, aku rela. Pukul aku sepuasmu, pancing Raihan. Brengsek, Arga mengayunkan tinjunya ke wajah tampan Raihan. Emosinya terbakar saat mendengar nama istrinya disebut oleh pria lain. Tapi ia terkejut saat tangannya ditahan oleh seseorang. Arga menoleh dan terpaku. Randika menatapnya dengan tajam, penuh kebencian. Tatapan yang sama seperti dulu Randika tunjukkan pada Anjani. Randika, lirih Arga. Buk, Randika memukul rahang kanan Arga dengan keras, memuntahkan rasa sakit di hatinya atas perlakuan Arga terhadap kakak dan keponakannya. Itu untuk setiap kata-kata kotor yang selalu kau lemparkan pada kakakku. Buk, kali ini, sasarannya adalah rahang kiri Arga. Dan ini untuk setiap tetes air mata yang kakakku tangisi. Dan untuk penderitaan Dharma. Arga terjatuh di atas aspal. Ujung bibirnya robek dan darah mengalir. Namun, pria yang sebelumnya penuh amarah itu sekarang terdiam. Arga tidak melawan karena ia merasa bahwa ia pantas mendapatkan lebih dari ini. Maafkan aku, Randika, aku menyadari kesalahanku. Izinkan aku meminta maaf kepada ibu dan kakakmu. Aku mohon, ucap Arga dengan suara lembut, masih duduk di atas aspal. Raihan tertawa keras mendengar permintaan maaf Arga. Sementara itu, Randika meraih kemeja yang dikenakan Arga dan Buk, Randika kembali memukul wajah kakak iparnya. Marah karena Arga dengan semudah itu meminta maaf setelah perlakuannya yang kasar.
Maaf, apakah kau berpikir jika ibu mengetahui apa yang telah terjadi, dia akan membiarkanmu membawa kakakku pergi? Jika dia membiarkanmu melakukannya, aku akan menghalanginya. Kami mungkin miskin, tetapi kami diajarkan untuk hidup dengan harga diri. Kami tidak akan merendahkan orang lain, dan kami juga tidak akan membiarkan diri kami direndahkan, kata Randika dengan tajam. Matanya menatap Arga penuh amarah. Dulu, kami rela Mbak Anjani menikah secara diam-diam dengan Mas Chandra karena kami tahu cerita sebenarnya. Kami menanggung celaan masyarakat hanya karena status pernikahan yang tidak resmi itu. Tapi kami percaya Mas Chandra bisa memberi kebahagiaan pada Mbak Anjani. Dia pria yang penuh cinta. Bukan hanya mencintai kakakku, tetapi mencintai seluruh keluarga kami. Ucap Randika dengan penuh emosi. Maafkan aku, kakak. Arga menunduk, merasa bersalah dan hatinya terasa pedih. Dan pada akhirnya, dia diminta untuk berkorban lagi demi kebahagiaan orang tuamu. Orang yang dulu memisahkan cintanya karena merasa bahwa kami tidak setara dengan kalian. Apa yang bisa kau lihat dari hasil pernikahanmu dengannya? Luka, air mata, dan kini kau hanya datang untuk meminta maaf. Nyawamu takkan pernah mampu menghapus rasa sakitnya. Rasa sakit yang kami alami. Randika berteriak. Air mata sudah menggenang di sudut matanya. Arga tetap diam. Tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengubah situasi ini. Randika masih di bawah pengaruh amarahnya. Satu lagi, suruh orang-orangmu menjauh dari rumah kami. Kami bukan buronan yang perlu diawasi. Lanjut Randika. Setelah mengucapkan itu, Randika pergi dengan mengambil motornya. Dia meninggalkan Arga dan Raihan di tempat itu. Raihan, yang masih duduk di atas mobil, turun. Apa kita akan melanjutkannya, Tuan Arga? Tanya Raihan sambil berjongkok di depan Arga. Apakah kau menyadari bahwa kau penyebab semuanya ini? Kau dan Ratu adalah penyebab segala ini. Kalian yang membuatku salah paham terhadap istriku sendiri. Arga meluapkan kekesalannya. Raihan tertawa dan duduk di atas aspal bersama Arga. Kau menyalahkanku atas semua kebodohanmu. Itu sungguh lucu. Aku dulu adalah seorang gigolo. Tapi masa itu telah berlalu. Sebelum aku bertemu Anjani dan Dharma belum lama ini, kata Raihan.